Ih, gemes. Kamu ngapain di sini? Lagi mabar nih aku. Loh, kita ini mau sekolah minggu. Lihat deh, biruku keren banget. Aku pakai silong. Ya keren, tapi nanti aja. Aduh, nanggung banget lagi push rank nih. Kita ini mau sekolah minggu. Udah Bentar gitu lagi nanti menang. adik. Gimana? Aduh, nggak bisa ditunda bentar ya? Nanti aja deh, aku aja nanti kok Aduh, ini mabarnya. nanggung banget. Udah nggak apa-apa, tinggal aja. Ya udah deh, aku matiin dulu. Hmm. Udah yuk. Shalom adik-adik. Nah, kabarnya gimana ini? Seminggu Luar ini biasa. nggak ketemu kan? Nah, Masih pada stay at home kan, nggak keluar-keluar. masih pada semangat Ya kan? pastinya harus semangat terus. Kita harus selalu semangat pada ini sekolah online. Ya. Oke, Terus kita mau ngapain, Mbak? kita hari ini mau kebaktian online. Oh, tentu. Ya, Temanya sekolah apa, Mbak? online, kebaktian online. Temanya apa ya? Kasih tahu aja mending ya. Ya, kita kasih tahu. Tema kebaktian sekolah minggu hari ini adalah bertekun menantikan Roh Kudus. Yeay. Oke, sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya Mas. Ya. Oke, doa pembukaan akan disampaikan oleh Mas Esa. Oke, adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih telah melindungi kami selama seminggu ini. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu pada minggu ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Biar lebih semangat, kita mau nyanyi dulu. Yuk, kita mau nyanyi apa, Ya, Mbak? dari terbit matahari. Oh, ya. Oke. Mari kita bangkit berdiri ya sambil tepuk tangan. Harus semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangin sekali lagi ya adik-adik. Boleh sambil gerak, biar sambil olahraga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Udah pada semangat kan? Udah pada semangat dong pastinya. Nah,
selanjutnya kita mau ngapain? Kita akan mendengarkan sabda kasih dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagi, Mas. Oke. Biar Lagunya lebih apa? semangat, kita mau joget-joget. Oh, Joget-joget. Karena sekarang tuh lagi hitsnya itu aplikasi joget-joget apa itu, Mas? Oh ya, yang itu, gini-gini. ya yang itu. Itu apa namanya? TikTok. Oh, TikTok. Jadi kita mau nyanyi, kita sambil joget, joget ala-ala TikTok juga boleh ya? Tapi lagunya apa? Bila Roh Allah ada. Oke. Mari, Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ikutin gerakannya Mas Esa. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulangin sekali lagi adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ikutin gerakannya Mbak Ike. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Aduh, udah berkeringat gitu ya Mas? Oh, udah Olahraga ini. Ya, harusnya udah panas, sudah bersemangat, Iya. siap mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Tadi Ya. kita sudah berdoa pembukaan. Sudah, Kita sudah bernyanyi. sudah. Mendengarkan sabda kasih. Oh ya, jelas. Jadi selanjutnya kita mau ngapain? Sekarang kita mau persembahan. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik bisa mengumpulkannya bersama dengan orang tua. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur. Tapi tunggu, kantong persembahannya mana ya? Di mana ya? Oh, itu. ini. Oke. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Oke, baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah wabah pandemi corona kali ini, kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami tercinta. Semoga wabah kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini, sehingga kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia, khususnya GKJ Ambarukmo. Semoga gereja kami tetap menjadi terang dan senantiasa menggambarkan firman-Mu. Mohon Engkau berkati gereja kami di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di sini. Walaupun belum bisa berkumpul dengan teman-teman untuk melaksanakan kebaktian, tapi kami juga bersemangat memuji nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut, kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua terbaik yang senantiasa mendukung, mendidik, dan menyekolahkan kami. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kesehatan dan berkat untuk orang tua, juga keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan untuk mereka. Untuk yang merawat mereka, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami, yang saat ini harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. Mohon berkatilah kami supaya kami tetap semangat untuk terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak dan Ibu guru kami yang telah mengajar kami, mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, pada kesempatan kali ini kami juga sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu. Semoga persembahan kami ini juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapak, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapak. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah doa syafaat. Oke. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman. Tapi katanya tadi ini kita firmannya ada sesuatunya gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan firmannya. Oh, karena iya. bakalan seru banget ini Mas. Pastinya. Iya. Firmannya akan disampaikan oleh Mas Rio. Jadi kita panggil Mas Rio. Mas Rio gitu ya. Mas Rio. 1, 2, 3. Mas Rio. Halo guys, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sudah mandi semua? Sudah.
Oh, rame sekali sekolah minggu GKJ Ambarung mau nih. Mbak, adik-adik, oh yang baju kuning itu rapi banget, pasti habis mandi. Oh, ini seger banget ini yang hitam ini. Wah, habis makan pasti. Itu masih belepotan. Oke, adik-adik, hari ini kita kenalan dulu ya. Boleh panggil Kak Rio atau Mas Rio. Jangan panggil Pak. Ya, kita masih sama-sama. Muda. Nah, hari ini Mas Rio, Kak Rio aja. Kak Rio mau bawakan sebuah cerita. Enggak cuma cerita, nanti juga ada magic-magicnya gitu. Ya, abrakadabra. Siapa mau jadi kodok? Celing, dari sini langsung kena, bisa masuk. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bertekun menantikan Roh Kudus. Wah, Roh Kudus. Ada yang pernah tahu Roh Kudus? Pernah dengar ceritanya pasti ya? Banyak cerita tentang Roh Kudus. Lalu bertekun itu apa? Nah, kita nanti akan bahas sama-sama bertekun. Nah, sebelum kita masuk nanti kita adik-adik bisa siapkan bacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Nah, di sini menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pasti kalian sudah sering dengar ya dari kakak-kakak ya. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu orang-orang yang di bawah merasa sedih. Loh, Tuhan ini habis disalib, bangkit, gak lama sama kita, kok sudah pergi lagi. Mereka sedih sekali, putus asa. Terus nanti kita yang ditinggal ini mesti ngapain Tuhan? Gak ada yang jagain kita. Nanti kalau ada apa-apa gimana, kami disakiti orang banyak, orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus, orang-orang yang benci sama orang Kristen. Apa yang harus kami lakukan? Di situ ada tertulis bahwa kita harus bertekun, bersabar, berharap menunggu kedatangan Tuhan. Nah, Kak Rio punya cerita nih ya. Ceritanya gini nih ceritanya. Waktu itu Kak Rio itu suka main ke hutan. Nah waktu ke hutan itu kami mencari air jernih buat minum. Karena kami main ke daerah-daerah yang tidak banyak airnya, sedang kekeringan nih ceritanya. Lalu kami ketemu dengan sebuah telaga yang keruh sekali, airnya butek, coklat. Kalau diminum kayak susu, itu susunya coklat. Dan gak enak pasti ya, karena pasti ada kuman-kumannya. Dan padahal kami mau masak. Lalu ketemu sama orang-orang kampung, Pak kami mau minum. Oh, kalau mau minum air ini, kalian harus bersabar dulu, harus menunggu. Aduh, menunggu lagi padahal kami sudah haus banget. Kalian tahu kan, menunggu itu paling gak enak ya. Bosen, apalagi yang seperti kalian alami sekarang. Di rumah tiap hari makan, ngegame, nonton TV, tidur, bangun makan lagi. Bosen kan ya. Nah, Kak Rio dan teman-teman gak mau nunggu. Pak kami ini sudah haus banget, nunggu berapa lama? Ini air keruhnya ini Kak Rio bawa nih ya. Ini air yang dari telaga itu Kak Rio bawa ke sini. Pak kami nggak mau, bisa nggak kalau airnya ini langsung cepet gitu, terus nanti biar bisa dimasak, diminum. Kita sudah haus banget ini lihat nih kulit kami udah kering semuanya. Sabar nak. Oh kami nggak sabar. Nah kira-kira adik-adik kalian tahu nggak, apakah bisa misalnya air yang karena kita nggak sabar, air yang masih keruh itu kita minum nanti efeknya apa? Iya betul, nanti perutnya sakit, ya kan? Perutnya sakit, ada yang kena demam, batuk, nggak tahu apa kotoran apa yang ada di situ. Belum nanti kalau ada cacingnya. Nah, ini air yang Kak Rio bawa dan teman-teman dari sana. Lalu supaya bisa diminum, nah kita tuang aja. Kak Rio nekat, Pak pokoknya kami mau bawa pulang. Terus kita kembali ke tenda, kita masak adik-adik, kita mau masak nih ya. Taruh nih, wah airnya, udahlah dimasak aja, kumannya kan pasti mati ya kita. Sebelum kita masak, biar terhindar dari segala penyakit, berdoa dulu, senjata andalan ya.
cut gitu toh. Wah, airnya cepat putih ya. Ya, semuanya bergembira nih, bergembira. Langsung, wah, jangan-jangan ini ada yang keliru. Apanya yang keliru? Hah? Coba dicipin ada. Loh, enak ayo kita masak. Dimasak, akhirnya kami bikin minum, lalu orang-orang kampung pada datang. Loh, kalian sudah bikin minum? Ya, ini sudah bening. Wah, kita ikutan dong. Akhirnya kami semua minum. Terus kita ambil berbotol-botol dari telaga itu ya. Terus kita ambil berbotol-botol, terus ini Pak, bawa pulang aja, enggak apa-apa ini udah jadi putih kok, gitu bilangnya. Wah, orang-orang pada senang semuanya dan kita juga senang. Akhirnya kita bisa minum dan badan kita segar melanjutkan perjalanan. Nah, di saat-saat menunggu itu adik-adik yang tadi Mas Kak Rio bilang bosen itu apa sih yang bisa kita lakukan waktu menunggu? Misalnya contoh lain ya, waktu kita menyeberang jalan, kita harus nunggu, nggak boleh langsung itik. Kita bisa keserempet belalang yang sedang, kita bisa keserempet sepeda dan lain-lain ya, bahaya. Jadi kita harus menunggu itu, berhenti dulu, tengok kanan kiri, oh aman, baru kita jalan. Lalu minuman, kalau kita mau minum susu atau minum teh, biar dia bisa manis rasanya, harus diaduk dulu, nggak bisa didiamin gini, ditunggu, nanti 1 jam lagi pasti juga udah manis. Lama kan 1 jam itu, masuk mantengin teh gini terus, nunggu sampai manis, harus kita aduk dulu. Jadi selama menunggu itu harus ada yang dikerjakan tadi, harus tengok-tengok, mata harus awas sebelum menyeberang, kita harus menggerakkan tangan kita, mengaduknya supaya gula bercampur dengan teh. Lalu apalagi? Kalau mau makan harus masak nasi dulu, ditunggu sampai matang. Kalau mau dapat padi yang bagus untuk makan, harus nanam dulu petaninya, harus nyangkul sawah. Jadi enggak bisa langsung bim salabim nasi padang, klitik, enggak bisa kan? Aku pengen es krim, bim salabim, klitik, ada es krim, enggak bisa kan? Harus apa? Misalnya pengen beli sesuatu, orang-orang harus bekerja ya, mendapatkan uang baru bisa beli makan, baru bisa beli es krim. Begitu juga adik-adik pengen mendapatkan hadiah dari orang tua, hadiah kenaikan kelas ya, kita habis kenaikan kelas kelulusan ya, harus belajar, nggak bisa besok aku pengen dapat hadiah ini ya, PlayStation, habis itu bim salabim, nggak bisa, harus belajar dapat nilai yang bagus ditunjukkan sama orang tua nih, Bapak Ibu nilaiku bagus, beliin PlayStation, nah gitu ya. Jadi namanya bertekun itu adalah berusaha. Apa adik-adik? Berusaha. Ada yang dilakukan. Apa saja? Dari mulai beribadah, berdoa, belajar, bekerja, semuanya tentang melakukan pekerjaan ya. Kalau makan kira-kira enggak. Makan itu bisa bikin gendut aja. Melakukan pekerjaan. Tidur? Oh enggak. Kalau tidur lama terus sama aja dengan kita tidak melakukan apa-apa ya. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan kecil sekalipun yang kita lakukan untuk menunggu sesuatu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita cuma diam, contohnya pas corona gini, kita nunggu coronanya besok supaya lewat ya, gimana caranya? Oh, kita tidur aja selama 2 tahun. Wah, kita udah jadi patung dong ya. Kayak mas-masnya, mbak-mbaknya itu ya, kebanyakan tidur. Nah, adik-adik, tadi di sini kita diceritakan bagaimana orang-orang yang ditinggalkan Tuhan Yesus itu menunggu dengan rasa sedih karena sudah Tuhan ini datang, sudah bangkit, cuman sebentar ketemu kita, belum sempat ngobrol lama, belum sempat, saya belum sempat datang ke
ketemu Tuhan Yesus nih, sekarang Tuhan sudah mau pergi lagi. Terus, aduh, patah hati rasanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan janji Tuhan yang akan datang lagi, menantikan Roh Kudus, tetap bertekun dalam doa, yang bekerja, yang belajar tetap belajar. Kalian bisa melakukan banyak kegiatan saling mendukung satu sama lain dengan teman-teman, walaupun cuma pakai HP ya. Wah, berbagi ceria, berbagi kebahagiaan supaya teman-teman yang lagi sedih, sedang bosen, bisa kita ajak bareng-bareng. Main-main nggak harus selalu ketemu ya kan? Bisa lewat HP, yuk kita main ini, main ini. Nah, apa saja bisa kita kerjakan dari rumah ya, supaya tetap sehat. Nah, adik-adik, itu tadi yang sudah kita pelajari dari apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk bertekun, tetap melakukan pekerjaan dengan baik sepenuh hati, supaya kita menghasilkan hasil yang baik. Apa yang kita tunggu akan ada buah yang matang besok ya. Dari buah yang kecil, mangga yang kecil pahit, setelah beberapa waktu akan manis, seperti janji Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Oke, demikian adik-adik, terima kasih sudah duduk manis dari tadi, ada yang sambil ngemil segala macam. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Lupa kakak pergi, kita belum berdoa. Maaf ya, saking senengnya ini. Oke, teman-teman, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk semua yang boleh kami rasakan pada hari-hari ini, karena kebaikan dan kasih sayang-Mu yang memelihara kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali, bertemu walaupun dari jarak yang jauh. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah kami boleh dapatkan. Kiranya kami menjadi anak-anak yang setia, bertekun, menantikan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau sekarang kakak beneran nih. Halo adik-adik. Kita kembali lagi nih. Iya, kita kembali lagi setelah Tadi firman. keren banget ya firmannya. Iya, adik-adik pada lihat gak? Itu air teh dituang jadi air putih. Sulap. Bagus banget ya Mas. Keren. Aku nanti mau coba deh di rumah bikin teh, aku taruh botol aqua, terus aku tuang. Tapi kayaknya tetap jadi teh. Iya. Tapi ngomong-ngomong, itu tadi intinya apa ya? Oh, intinya itu kalau kita menunggu, kita tidak harus diam adik-adik. Jadi kalau kita menunggu sesuatu itu kita bisa sambil belajar, kita sambil beribadah, pokoknya melakukan sesuatu yang terbaik. Tentunya harus positif. Justru kalau kita diam, kita biasanya malah bosan Mas kalau menunggu sesuatu. Makanya kita waktu di masa-masa seperti ini, kita harus tetap juga beraktivitas. Aktivitas, tentu saja aktivitas yang baik. Iya, benar banget. Oke adik-adik, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau menerima berkat yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Kita panggil Pak Pendeta gitu ya Mas? Oke. 1, 2, 3. Pak Pendeta.
Siap. Anak-anak terkasih, terimalah dengan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus melimpah dan beserta dengan anak-anak terkasih sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas, taat pada orang tua, setia kepada Tuhan, dan menjadi berkat untuk anak sekalian, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pur. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah menerima berkat dari Pak Pendeta. Sekarang kita akan menutup kebaktian online sekolah minggu ini dengan bersama bangkit berdiri. Yuk, Kita bangkit. mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Sambil gerak ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yuk sambil gerak badan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Yeay, sekolah minggunya sudah selesai Mas Esa. Udah dong. Oke, sampai ketemu di kebaktian anak online selanjutnya. Yeay. Dadah. Sampai nanti. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Dadah.